Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai ChatGPT dan New Bing. Mungkin kalau ChatGPT rekan-rekan udah sering dengar lah ya, karena cukup tren, cukup banyak yang membahas juga di internet. Tapi sebenarnya banyak juga yang belum tahu bahwa Bing yang baru atau New Bing itu juga menggunakan fasilitas yang sama, yaitu menggunakan GPT. Saya nggak akan bahas panjang lebar mengenai GPT-nya, karena itu memang lebih tepatnya kalau rekan-rekan yang mengerti mengenai machine learning ya, yang akan menjelaskan. Tapi singkatnya, GPT itu adalah sebuah large language model atau LLM. Jadi GPT itu udah dilatih atau ditrain dengan berbagai korpus atau database bahasa dari seluruh dunia, sehingga dia bisa seakan-akan berdiskusi dengan kita gitu ya. Jadi kita bisa memiliki percakapan dengan ChatGPT. Nah, dengan menggunakan GPT ini juga New Bing melakukan hal yang sama. Nah, tapi ada perbedaan utamanya nih. Kalau ChatGPT itu memang dia hanya menggunakan large language model yang datanya itu hanya sampai tahun 2021. Sementara New Bing, karena dia juga adalah search engine, dia juga mampu untuk mendapatkan data yang lebih baru karena dia sambil search juga ke internet. Oke. Nah, saya akan tunjukkan sedikit di video kali ini cara untuk aksesnya, karena kan harus daftar dulu, login dan lain-lain. Sambil juga saya sedikit demo mungkin nanti di akhir sekaligus membandingkan ChatGPT sama New Bing. Tapi untuk penggunaannya yang lebih advance atau yang lebih sehari-hari gitu ya, nanti kita akan bahas di video lain. Oke. Di sini saya sengaja menggunakan in private browsing di Microsoft Edge karena saya sebenarnya sudah punya account ChatGPT dan account di New Bing gitu ya. Jadi supaya amannya kita pakai in private browsing aja, nanti menggunakan account saya yang lain ya. Jadi pertama kita masuk ke ChatGPT. Masuk, ini masuknya ke chat.openai.com gitu ya. Nanti otomatis kita diminta login atau sign up. Nah, rekan-rekan yang belum pernah daftar di ChatGPT, kliknya sign up ya. Sign up. Ini sebenarnya free ya. Jadi ada free, ada yang berbayar. Kalau yang free ya kadang-kadang aksesnya penuh gitu, tapi it's okay. Gitu. Rekan-rekan bisa daftar dengan email pribadi atau langsung pakai Google account atau Microsoft account rekan-rekan masing-masing. Jadi silakan ya. Untuk kali ini saya demonya pakai Microsoft account karena saya memang punyanya Microsoft account. Kita login pakai Microsoft account saya. Oke, next. Oh ya, kita masuk ke perlu terima code ya. Jadi saya akan ambil dulu code-nya dari email saya yang di Microsoft ya. Oke, saya sudah masukkan di sini kodenya. Kita sign in. Saya sign in, yes. Sebenarnya karena saya pakai in private nggak ngaruh juga gitu ya. Jadi kita harus memberi akses ke OpenAI untuk bisa baca profil kita. Yes. Nah, setelah ini kita udah masuk nih ke ChatGPT gitu ya. Dia kadang-kadang perlu verify seperti ini gitu ya, verify your human. Dia ngecek browser kita dan kita tunggu sebentar. Ya, kita harus masukkan nama, kemudian phone number. Oke, saya masukkan phone number saya di sini. Oke, WhatsApp yes, supaya nanti dia send code-nya ke WhatsApp. Oke, saya cek dulu di handphone. Kodenya. Oke,
verified. Ya, this is free resource preview. Jadi ini memang free preview. Ada safeguardnya di dalam, dia jelaskan. Kita next. Dia jelaskan mengenai data collection, harap dibaca nih ya supaya mengerti gitu ya. Terus dia berharap ada feedback gitu. Oke. Dan udah sampai di sini kita sudah punya akses ke ChatGPT gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke New Bing. Nah, kalau Bing yang baru harus loginnya sama pakai Microsoft account. Saya nggak bisa pakai in private nih karena search ya. Jadi search-nya itu harus account tertentu. Jadi saya udah punya nih. Saya udah login dengan account personal saya. Sekarang kita masuk ke bing.com. Seperti ini ya. Masuk ke bing.com, ini Bing yang baru. Kan introducing new Bing nih langsung gitu ya. Jadi kita learn more. Oke. Jadi ada penjelasan di bawah dan lain-lain. Tapi intinya ada di sini nih. Kita harus join waitlist. Jadi kalau ChatGPT tadi kita langsung dapat akses. Maka kalau new Bing kita join waitlist gitu ya. Jadi kita klik di sini. Untuk join waitlist. Oke. Perhatikan di sini ya. Saya udah login pakai akun saya sendiri. Dan di sini udah dibilang great, you are on the waitlist. Jadi kita nunggu nih untuk dapat waitlist gitu ya. Di sini ada dijelasin sih gimana sih caranya untuk dapatkan new Bing lebih cepat. Saya klik aja supaya rekan-rekan tahu. Jadi kita harus pakai kalau misalnya di mobile gitu ya, kita pakai Bing app nih. Tapi kalau pakai laptop, kita harus pakai ada penjelasannya nih. Kita akan default ada yang harus diinstal. Penjelasannya gitu ya, bahwa kita harus menggunakan Microsoft Edge gitu ya, terus default search engine harus Bing gitu. Tapi intinya adalah kita harus masuk atau nunggu waitlist ini dulu. Oke. Nah, karena saya sudah punya akses, ya rekan-rekan tunggu aja, nanti akan dapat email kalau sudah mendapat akses. Tapi nanti kalau udah dapat akses ya bentuknya seperti ini. Jadi saya buka personal saya nih ya. Jadi kita masuk ke bing.com. Maka otomatis di sini ada apapun yang kita tanya di sini, terus nanti kita bisa klik chat nih. Di sebelah kiri kelihatannya chat. Nah, bentuknya gini, mirip ya. Jadi kalau di tadi yang ChatGPT seperti ini, maka di New Bing bentuknya seperti ini. Gimana sih experience-nya? Nah, kita coba nih. Jadi misalnya kita tanya ke ChatGPT untuk sesuatu gitu ya. Bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya kita tanya sebutkan misalnya kita seakan-akan kita mau pergi ke Australia misalnya gitu ya. Jadi kita tanya ini, saya berencana pergi ke Australia untuk berlibur, tolong berikan daftar 10 tempat yang harus saya kunjungi. Copy ya, biar nanti bisa kita pakai di Bing juga. Oke. Red response. Ya, ini kadang-kadang OpenAI suka begini nih. Kita refresh aja. Jangan bingung ya kalau ada error seperti itu. Jadi bisa lihat ya, kita seakan-akan sedang ngobrol sama seseorang, terus dia kasih tempat nih, 10 tempat, Sydney Opera House, Great Barrier Reef. Jadi ya ini harusnya ada 10 lah, karena kita mintanya 10. Kalau dilihat kan lengkap sih, gitu ya. Tapi dalam hal ini karena saya ingin jalan-jalan, jadinya agak kurang maksimal ya. Kenapa? Karena ya saya dapat listnya, terus habis itu saya masih harus cari lagi gitu. Tempat-tempat ini apa sih? Cocok nggak ya dengan saya gitu kan. Jadi mungkin nggak
nggak membantu dalam hal ini. Gitu. Saya bandingkan dengan kalau kita masuk ke Bing. Jadi saya copy paste nih ya, persis sama. Perhatikan bahwa ketika saya memberikan pertanyaan yang sama ke Bing, dia akan search dulu. Gitu. Karena kan ya dia kan search engine gitu ya. Jadi walaupun dia menggunakan GPT yang sama, large language model yang sama, tapi sebenarnya dia akan melakukan search dulu gitu ya. Nih. Perhatikan ya, saya nggak ada sebut wisata loh ya. Saya hanya bilang saya ingin berlibur gitu. Tapi dia bisa searching tempat wisata di Australia. Gitu. Jadi setelah dia dapatkan daftar itu, baru dia memberikan nih daftarnya. Sebenarnya pasti daftarnya nggak terlalu berbeda jauh lah gitu ya dengan punya ChatGPT. Tapi perhatikan ya. Jadi ketika dia memberikan list ini, dia juga kasih linknya. Di bawah nih ada linknya gitu ya. Jadi kita bisa langsung setelah ini gitu ya, setelah mendapatkan jawaban ini, kan kita kadang-kadang kan masih mau lihat lagi ya, cocok nggak ya gitu. Saya suka nggak ya wisata seperti ini gitu. Saya bisa klik lagi nih untuk lebih rinci gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini, Bing memberikan kita kesempatan untuk mengecek lagi gitu, apakah memang ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, jadi kurang lebih ya ada beberapa yang sama, ada yang beberapa yang berbeda gitu. Tapi perhatikan ya bahwa kita bisa langsung masuk nih, lihat, masuk ke liputan6.com gitu ya. Ada yang masuknya ke kemana ya? Ini masih liputan lah, nih ya, tempat wisata seru.com, nggak tahu lah. Ya, ini kan intinya kan dia search engine, dia memberikan link ke kita. Nah, itulah perbedaannya. Jadi sebenarnya pada dasarnya dia menggunakan large language model yang sama, tapi bedanya adalah Bing itu search engine. Jadi dia bisa search dulu sesuai dengan apa yang kita minta, dan dia akan memberikan linknya. Jadi kita bisa merinci lagi gitu ya. Sebenarnya kita cocok nggak sama kita. Nah, dalam hal ini saya akan berhenti sampai di sini dulu, karena tujuannya kan untuk video kali ini saya hanya ingin menjelaskan cara mendapatkan aksesnya, tadi baik itu ChatGPT maupun untuk New Bing, dan contohnya aja gitu ya, perbandingannya kira-kira seperti apa. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana sih kita bisa manfaatkan kedua teknologi ini untuk bagian dari pekerjaan atau pendidikan kita gitu, sekolah atau kuliah, gimana supaya kita menjadi lebih efisien dan bisa memanfaatkan ini dengan maksimal gitu ya, supaya ya nggak cuma ikut-ikutan aja gitu, tapi benar-benar kita manfaatkan untuk kegiatan kita sehari-hari. Oke, sampai bertemu lagi. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.